Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 4 mengenai data anggaran, pendapatan, dan belanja desa. Modul penganggaran merupakan kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penyusunan anggaran dengan output utama APB desa dan penjabaran APB desa. Untuk mengisi data perencanaan dan penganggaran, ada 5 menu yang digunakan, yaitu menu kegiatan, yang kedua adalah menu pendapatan, yang ketiga adalah menu belanja, yang keempat adalah menu pembiayaan 1, dan yang kelima adalah menu pembiayaan 2. Selanjutnya adalah entry bidang, subbidang, dan kegiatan. Menu kegiatan dilakukan untuk memilih dan melakukan penginputan data bidang, subbidang, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang bersangkutan pada tahun anggaran berjalan. Petunjuk pengoperasiannya adalah: yang pertama, klik pada data entry, lalu pilihlah penganggaran, dan klik pada isian data anggaran. Selanjutnya adalah klik pada kegiatan. Selanjutnya adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang pertama adalah entry bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Sesuai dengan kasus yang ada di buku, caranya adalah klik tambah, lalu klik pada KD bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, klik pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, lalu klik pilih dan simpan. Selanjutnya adalah entry subbidang penyelenggaraan belanja stilap, tunjangan, dan operasional pemerintahan desa. Caranya adalah klik double pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, lalu klik tambah, lalu klik pada KD subbidang, dan pilihlah subbidang penyelenggaraan belanja stilap, tunjangan, dan operasional pemerintahan desa. Setelah itu klik pilih. Setelah itu klik simpan. Selanjutnya adalah entry kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Caranya adalah klik double pada penyelenggaraan belanja stilap, tunjangan operasional pemerintahan desa, lalu klik tambah, klik pada KD kegiatan, pilihlah subbidang penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, lalu klik pada pilih dan isi pagu sebesar 25.200.000. Lalu klik simpan. Jadi 25.200.000 itu terdapat dari data kasus yang setelah itu adalah entry kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa. Caranya adalah klik tambah, klik pada KD kegiatan, pilihlah subbidang penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, lalu klik pilih. Lalu isilah pagu anggaran sebesar 108 juta. Setelah itu klik simpan.
Selanjutnya adalah entry kegiatan penyediaan tunjangan BPD. Caranya adalah klik tambah, lalu klik pada KD kegiatan, pilih pada penyediaan tunjangan BPD, lalu klik pilih. Isilah pagu anggaran sebesar 45 juta. Ini sesuai dengan data kasus yang ada di buku. Lalu klik simpan. Selanjutnya adalah entry kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa, ATK, horor, PKPKD, dan PPKD, dan lain-lain. Caranya adalah klik tambah, lalu klik pada KD kegiatan, lalu pilih subbidang penyediaan operasional pemerintah desa, ATK, honor, PKPKD, dan PPKD, dan lain-lain. Lalu klik pilih. Setelah itu isi pagu, lalu isilah pagu anggaran sebesar 82 juta 915 sebesar 82 juta 915.000 sebesar 82 juta 915. Lalu klik simpan. 80 juta 915 ini diperoleh dari data kasus yang ada di buku. Selanjutnya adalah setelah selesai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, dilanjutkan dengan bidang pelaksanaan pembangunan desa. Caranya adalah klik pada bidang ini, lalu klik tambah, lalu pilih bidang pelaksanaan pembangunan desa. Lalu klik pada KD bidang, lalu pilihlah pada bidang pelaksanaan pembangunan desa. Setelah itu klik pilih dan klik simpan. Selanjutnya adalah bidang pelaksanaan pembangunan desa. Yang pertama adalah entry bidang pelaksanaan pembangunan desa. Caranya adalah klik tambah, lalu klik pada KD bidang, pilihlah bidang pelaksanaan pembangunan desa. Setelah itu klik pilih, dan setelah itu klik simpan. Selanjutnya adalah entry subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Caranya adalah klik double baris pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, lalu klik tambah. Setelah itu klik pada KD bidang, lalu klik pada KD sub, pilih sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Setelah itu klik pilih dan simpan. Selanjutnya adalah entry kegiatan pembangunan atau rehabilitas atau peningkatan atau pengerasan jalan desa. Caranya, klik double pada subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang, lalu klik tambah, klik pada KD kegiatan,
Pilihlah kegiatan pembangunan, rehabilitas, atau peningkatan atau pengerasan jalan desa. Lalu klik pilih. Isilah pagu sebesar 510.400.000. Lalu klik simpan. 510.400 ini didapat dari data kasus yang ada di buku. Selanjutnya adalah bidang pembinaan kemasyarakatan. Yang pertama adalah entry bidang pembinaan kemasyarakatan. Caranya adalah klik pada bidang, lalu klik tambah, klik pada KD bidang, lalu pilihlah bidang pembinaan kemasyarakatan, lalu klik pilih. Setelah itu klik simpan. Selanjutnya adalah entry subbidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Caranya adalah klik double pada bidang pembinaan kemasyarakatan, lalu klik tambah, klik pada KD sub, pilihlah subbidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Lalu klik pilih. Lalu klik simpan. Selanjutnya adalah entry kegiatan, koordinasi pembinaan, keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat skala lokal desa. Caranya adalah klik double pada subbidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, lalu klik tambah, klik pada KD kegiatan, pilihlah kegiatan koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat skala lokal desa, lalu klik pilih. Lalu masukkan pagu sebesar Rp49.745.000. Lalu klik simpan, lalu tutup. Selanjutnya adalah mengentri pemberdayaan masyarakat. Caranya adalah klik tambah, lalu klik pada KD bidang, lalu pilihlah pada bidang pemberdayaan masyarakat, lalu klik pilih, lalu klik simpan. Setelah itu klik tutup. Selanjutnya adalah entry subbidang peningkatan kapasitas aparatur desa. Caranya adalah klik pada kegiatan, klik pada bidang pemberdayaan masyarakat, klik tambah, lalu klik pada KD sub, pilihlah pada subbidang kapasitas peningkatan kapasitas aparatur desa, lalu klik pilih, lalu klik simpan. Selanjutnya adalah entry kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa. Caranya adalah klik double pada subbidang peningkatan kapasitas aparatur desa, lalu klik tambah, klik pada KD kegiatan, lalu pilihlah peningkatan kapasitas perangkat desa. Lalu isilah pagu sebesar 56.200.000. Lalu klik simpan. Selanjutnya adalah bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Yang pertama adalah entry bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Caranya adalah klik pada bidang, lalu pilihlah klik tambah, lalu klik pada KD bidang, pilihlah pada bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa, lalu klik pilih dan simpan.
Selanjutnya adalah entry subbidang penanggulangan bencana. Klik double baris pada bidang penanggulangan bencana dan darurat dan mendesak desa. Lalu pilihlah tambah. Lalu pilihlah pada Kadesub. Pilihlah pada subbidang penanggulangan bencana. Kemudian klik pilih. Kemudian klik simpan. Selanjutnya adalah entry kegiatan penanggulangan bencana. Klik double pada subbidang penanggulangan bencana, lalu klik tambah, kemudian klik pada kade kegiatan, pilihlah pada kegiatan penanggulangan bencana, kemudian klik pilih, dan isilah pagu sebesar 145 juta. Lalu klik simpan, tutup. Selanjutnya adalah masuk pada entry pendapatan asli desa. Yang pertama adalah klik pada pendapatan, kemudian klik tambah, kemudian klik pada kode, pilihlah pada pendapatan asli desa, kemudian pilihlah jenis hasil aset desa, kemudian pilihlah pada pengelolaan tanah kas desa, lalu klik simpan. Kemudian klik double pada pengelolaan tanah kas desa, klik tambah, masukkan uraian pengelolaan tanah kas desa dengan jumlah satuan 1 LS dan harga satuan sebesar 35 juta. Dengan sumber dana dari pendapatan asli desa. Klik simpan. Lalu untuk melanjutkan pengisian, klik pada tab RAP, lalu klik tambah, pilih kode, pilihlah pendapatan asli desa, pilih objek pelelangan, pilihlah pelelangan ikan milik desa, lalu klik simpan. Kemudian klik double pada pelelangan ikan milik desa, klik tambah, lalu isilah uraian dengan pelelangan ikan milik desa dengan jumlah satuan 1 tahun, lalu masukkan harga satuan sebesar 47.500.000. Lalu klik pada sumber dana pendapatan asli desa, lalu klik simpan. Selanjutnya adalah untuk melanjutkan RAP. Kita klik double pada tab RAP, lalu klik tambah, klik pada kode, klik pada pendapatan asli desa, klik pada swadaya, partisipasi dan gotong royong, pilihlah hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong. Lalu klik simpan. Kemudian klik double pada hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong, klik tambah, lalu isilah uraian dengan hasil swadaya,
partisipasi, dan gotong royong. Lalu tulislah jumlah satuan dengan 1 tahun. Dengan harga satuan 41 juta. Dengan sumber dana dari pendapatan asli desa. Lalu klik simpan. Kemudian klik tutup. Selanjutnya adalah entry pendapatan transfer. Caranya adalah klik pada tab pendapatan, lalu klik double pada pendapatan transfer, lalu klik tambah, lalu pilih kode pendapatan transfer, kemudian pilihlah pada dana desa, kemudian klik simpan. Setelah itu adalah klik double pada klik simpan. Selanjutnya adalah klik double pada dana desa, kemudian klik tambah, kemudian isilah uraian dengan dana desa. Kemudian dengan jumlah satuan 1 tahun dengan harga satuan sebesar 548.800.000. Sumber dananya dari dana desa dropping APBN. Lalu klik simpan. Untuk melanjutkan pengisian RAP, klik pada tab RAP, lalu klik tambah, lalu klik pada kode, pilihlah pada pendapatan transfer, lalu pilihlah jenis bagi hasil pajak dan retribusi. Lalu klik simpan. Kemudian klik double pada bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Pilihlah tambah, kemudian berilah uraian dengan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten atau kota. Lalu isilah jumlah satuan selama 1 tahun. Lalu isilah harga satuan dengan 38.750.000. Dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah, langsung klik simpan. Kemudian selanjutnya adalah melakukan pengisian. Klik tab RAP, lalu klik tab kelompok, klik tambah, klik pada pendapatan transfer, lalu pilihlah pada alokasi dana desa, klik double, lalu klik simpan.
Setelah itu klik double pada alokasi dana desa, lalu klik tambah, isilah uraian dengan nama alokasi dana desa, kemudian dengan jumlah satuan sebesar 1 tahun dan harga satuan sebesar 372.500.000 dari sumber dana alokasi dana desa, lalu klik simpan. Setelah itu, untuk melanjutkan pengisian, klik pada tab RAP, lalu klik tambah, klik pada kode, pilihlah pada pendapatan transfer, kemudian pilihlah pada jenis bantuan keuangan provinsi, lalu klik pada bantuan keuangan dari APBD provinsi, kemudian klik double pada bantuan keuangan dari APBD provinsi, lalu klik simpan. Setelah itu klik double pada bantuan keuangan dari APBD provinsi, lalu klik tambah, kemudian isilah uraian dengan bantuan keuangan dari APBD provinsi, kemudian dengan jumlah satuan 1 tahun dengan harga satuan sebesar 147.290.000 dari sumber dana penerimaan bantuan keuangan provinsi, lalu klik simpan. Kemudian untuk melanjutkan pengisian, klik pada tab RAP, kemudian klik tambah, kemudian klik pada kode, pilihlah pada pendapatan transfer, kemudian pilihlah pada bantuan keuangan dari bantuan keuangan kabupaten atau kota, kemudian pilihlah pada bantuan keuangan dari APBD kabupaten atau kota, kemudian klik simpan. Setelah itu klik double pada bantuan keuangan dari APBD kabupaten atau kota, kemudian klik tambah, kemudian isilah uraian dengan bantuan keuangan dari APBD kabupaten atau kota. Kemudian dengan jumlah satuan sebesar 1 tahun dan harga satuan sebesar 311 juta dari sumber dana penerimaan bantuan keuangan kota, lalu klik simpan. Selanjutnya adalah entry pendapatan lain-lain. Caranya adalah klik pada tab RAP, kemudian klik tambah, kemudian klik pada kode, pilihlah pada pendapatan lain-lain, kemudian pilihlah penerimaan dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga, kemudian klik double, lalu klik simpan. Setelah itu klik double pada penerimaan dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga, lalu klik tambah, lalu isilah uraian dengan penerimaan dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga.